A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesehatan kita ini dimanfaatkan betul-betul untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan, dan semoga apa yang telah akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik bermanfaat untuk kita kehidupan sehari-hari ataupun kemanfaatan sebagai bekal untuk menghadapi di hari akhirat kemudian. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu siapa yang memberi nama Allah. Siapa yang memberi nama Tuhan itu? Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saya ini memiliki nama. Dan Allah itu adalah sebuah nama. Lalu siapakah yang pertama kali memberikan nama Allah itu? Dan siapakah yang memberi nama-nama pertama kali terhadap seluruh makhluk di seluruh alam semesta ini? Siapa yang memberikan nama-nama itu? Ada nama Allah, ada nama Sang Dumadi, ada Sang Maha Tunggal, termasuk diri kita ini. Siapa yang pertama kali memberikan nama-nama tersebut? Hal ini pun sangat jarang sekali terpikirkan oleh saudara-saudara kita, jarang sekali terpikirkan oleh manusia-manusia pada umumnya. Karena memang manusia ini kebanyakan hanyalah memikirkan tentang syahwatun dunia. Yang berupa apa? Yaitu berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah ini tanpa mau memikirkan hal-hal kebenaran itu datang. Yang dipikirkan hanyalah masalah perut, yang dipikirkan hanyalah masalah harta, masalah kehormatan, naik pangkat dan jabatan, agar dimuliakan orang. Itulah syahwatun dunia, sehingga manusia-manusia ini jarang sekali terpikirkan tentang hal-hal seperti itu. Allah itu nama. Siapa
yang memberi nama. Karena memang pada dasarnya saudara-saudara kita ini menganggap apa yang dilakukan itu sudahlah benar. Padahal belumlah benar dengan sebenar-benarnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sesuai tema di atas tadi, siapa yang memberi nama Allah atau Tuhan itu siapa? Allah itu adalah nama. Lalu siapa yang memberikan nama tersebut? Panjenengan bisa buka di dalam surah Maryam ayat 36 dan di surah Az-Zukhruf ayat 64 kalau tidak salah. Di situ dikatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan di surah Az-Zukhruf innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ada kelanjutannya fah talafal ahzab bainahum. Setelah muncul nama Allah ini, banyak muncul bahwasanya di kalangan-kalangan masyarakat dahulu yang mendebatkan di situ membuat geger. Karena sebelumnya dikatakan ada yang mengatakan Sang Maha Tunggal, Sang Yang Kerta, Sang Yang Dumadi, dan lain-lain sebagainya. Lalu kok muncul nama Allah itu? Disitulah dulu muncul sebuah perdebatan. Hal ini juga masih banyak sebetulnya di kalangan umat manusia ini yang memiliki nama Allah yang banyak di dalam hatinya. Dalam bentuk apa diri manusia ini kok masih banyak yang menuhankan Allah yang banyak itu? Yaitu masih banyaknya manusia-manusia ini yang meyakini, mengimani bahwa selain Tuhan itu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Atau mengimani bahwasanya makhluk itu yang dapat memberikan manfaat dan bukan yang memiliki nama Allah itu. Itulah yang kami maksud, hati seseorang manusia di dalam hatinya masih banyak Tuhan-Tuhan yang lainnya. Bahwa dirinya juga terkadang manusia ini masih menganggap dirinya ini adalah Tuhan. Fir'aun yang banyak. Tetapi hal ini tidak disadari oleh kebanyakan manusia bahwa dirinya ini merasa dirinya ini sebagai Tuhan. Memang sangat halus, nafsu menggerogoti hati kita ini memang sangat halus. Kenapa saya katakan manusia ini masih menganggap dirinya juga sebagai Tuhan? Ya karena merasa diri makhluk ini merasa yang bisa segala-galanya, tanpa dirinya makhluk itu tidak akan ada gunanya, katanya seperti itu. Jadi merasa diri ini merasa alim, merasa hebat, merasa sok jago, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang termasuk diri manusia ini menganggap dirinya ini sebagai Tuhan. Padahal yang bisa segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Tuhan yang maha segala-galanya lah yang harusnya bisa, bukan makhluk manusia ini.
Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Panjenengan ini akan faham tatkala panjenengan ini sudah masuk ke dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Tauhid mengesahkan Tuhan. Anda akan paham dan mengatakan bahwasanya dulu saya ini Tuhanku banyak. Lah panjenengan akan mengatakan seperti itu karena panjenengan sudah paham. Jika belum paham, yang muncul apa? Yang muncul adalah sifat basaria ini menggunakan akal ini sehingga melakukan sebuah perdebatan. Itulah yang kami maksud adalah ahli hijab. Sebetulnya Allah itu tidak bisa engkau sebutkan, tidak bisa engkau gambarkan, atau tidak bisa engkau angan-angan dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu tidak bisa engkau samakan dengan yang lainnya. Lalu siapa yang memberikan nama Allah itu? Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah aku. Kata Allah seperti itu. Kalau di dalam ajaran syariat, yaitu Nabi Muhammad itu diberitahu oleh malaikat Jibril dengan berkata, wahai Muhammad, sebutlah bahwa Tuhanmu itu Allah. Ini kalau dipandang dari kacamata syariat. Lalu bagaimana kalau dipandang dari sisi hakikatnya? Siapa yang memberikan, yang menamakan Allah itu? Dalam syariat bahwasanya Muhammad dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Lalu pertanyaannya, malaikat Jibril ini yang menyuruh siapa? Yang menyuruh malaikat Jibril ini adalah Dia yang maha hidup dan yang hidup itu. Seharusnya tidak bisa engkau sebutkan oleh sesuatu apapun, karena Allah itu memang tidak bisa engkau samakan dengan makhluknya. Siapa yang memberi nama Allah itu? Yang memberi nama Allah itu, ya hidup itu sendiri sesungguhnya yang memberikan nama Allah itu. Termasuk memberikan nama-nama seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Yaitu hakikatnya yang seperti itu kalau dipandang secara hakikat. Yang memberikan nama Allah dan yang memberikan nama-nama selain Allah di seluruh alam jagat semesta ini yang pertama kali, yaitu hidup itu sendiri. Baik di dalam dirimu ataupun di luar dirimu, termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini, yang memiliki nama Allah. Itu sesungguhnya. Maka hadapkanlah kepada hidup itu hati panjenengan, bukan menghadap Allahnya, karena Allah itu masih sebatas nama. Kok bingung, Mas? Jadi contoh, kalau kita ini masih menyebut sebuah nama, berarti kan kita ini belum tahu yang memiliki nama. Semisal saya ini mau menghadap
kepada seorang presiden. Nah, namanya baru presiden, tapi siapa yang memiliki nama presiden itu? Nah, itulah alladzi hidup yang memiliki nama Allah. Yang kami maksud adalah yang memberikan nama Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya hidup itu sendiri. Sebetulnya tidak bisa engkau sebutkan. Tujuannya apa? Hidup itu kok memberikan nama Allah itu? Tujuannya agar umat Islam ini tahu akan Tuhannya yang memiliki nama Allah itu. Terserah bagi agama yang lain mau manggil nama Sang Yang Widi, mau manggil nama Sang Yang Dumadi, Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya, itu terserah. Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah Alladzi yang maha hidup, yang tidak bisa engkau gambarkan sesuatu apapun, yang tidak bisa engkau samakan dengan makhluknya. Hal ini mungkin perlu diketahui bagi saudara-saudaraku, bahwasanya hanya hidup itulah yang memberikan nama-nama Allah, yang memberikan nama-nama termasuk nama-nama seluruh alam semesta ini. Coba panjenengan renungkan. Siapa sejatinya yang memberikan nama si A, si B, si C untuk yang pertama kali? Tatkala alam semesta ini diciptakan, siapa yang memberikan nama itu? Yang memberikan nama itu ya hidup itu, yang memiliki nama Allah kalau di dalam agama Islam. Tapi kalau di agama yang lain ya terserah. Semoga apa yang kami sampaikan, siapa yang memberi nama Allah itu panjenengan paham. Jangan banyak digunakan akal ini, tapi gunakanlah basirohmu, gunakanlah mata hatimu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sedikit ini juga mungkin perlu saya katakan, atau agar saudara-saudaraku ini mengetahui juga, bahwasanya namanya ruh. Itu siapa yang memberikan nama ruh itu? Ya, yang memberikan nama ruh itu sebetulnya ya Alladzi itu sendiri atau hidup itu sendiri. Yang di dalam umat Islam yang memiliki nama Allah, itu sendirilah yang memberikan nama ruh itu. Berarti siapa dong di dalam diri kita manusia ini? Ya secara hakikatnya ya Allah sendirilah di dalam hidupmu atau yang ada di luar hidupmu itu. Hanya saja kenapa manusia ini yang mengaku-ngaku dirinya yang merasa hidup. Hal ini akan dipahami, akan mudah dimengerti bagi orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Kalau belum, namanya saja dia belum paham pelajarannya, ya karena pada dasarnya kebanyakan yang belum paham ini adalah saudara-saudara kita yang tidak mau mempelajari tentang ajaran hakikat dan ma'rifat. Yang dipelajari hanyalah syahwatun dunia, membesarkan perutnya,
mengkayakan dirinya, kehormatan dan lain sebagainya. Itulah yang terkadang kita banyak tidak disadari bahwa itu dianggapnya benar, seolah-olah benar, tetapi hal itu belumlah benar. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah kita ini merebut pakaiannya Tuhan. Karena Tuhan akan menerima hambanya bagi manusia yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dirinya masih hidup di dunia. Jika nanti kehidupan di akhirat belum bisa bertemu dengan Allah dan belum bisa kembali kepada Allah, maka dirinya akan mengalami yang namanya kegelapan, kalau di dalam syariat mengatakan akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, semoga kita semuanya tidak digolongkan orang-orang seperti itu. Untuk itu saudara-saudaraku yang belum sampai ke musyahadah, lekas-lekaslah diri panjenengan ini sampai ke musyahadah, sampai bertemu dengan Allah tatkala hidup di dunia ini. Sebelum waktunya terlambat, sebelum diri panjenengan ini meninggalkan dunia ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar diri panjenengan ini semuanya bisa selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan kali ini kami menyimpulkan bahwa siapa yang memberi nama Allah itu, siapa yang memberikan nama Tuhan itu adalah beliau sendiri, yaitu Alladzi, yaitu hidup itu sendiri. Hidup yang menguasai di dalam diri panjenengan, termasuk di luar diri panjenengan, dan juga hidup yang menguasai seluruh alam semesta jagat raya ini. Itulah saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan semoga menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pengetahuan kita agar supaya kita ini betul-betul mengerti siapa sih sebetulnya diri kita dan siapa sih yang memiliki nama Allah itu. Untuk itu saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau mungkin keliru atau mungkin dianggap kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.